dia sahabat rumah impian, living roomnya nyaman banget, bikin ngiri ya. Mbak Ana, ini kalau boleh cerita, kayaknya agak ada yang kurang familiar, ada dua sofa yang berbeda. Kenapa ini bisa beda nih Mbak? Ini sofa pilihan saya, ini sofa pilihan suami saya. Oh ya. Seperti yang saya tadi cerita, kan saya sukanya yang rada girly-girly, Bunga-bunga bunga-bunga. gitu Nah, ya. jadi saya pilih sofa ini. Oh. Kalau suami saya sukanya nonton. Aha. Jadi sofanya sofa home theater. Dua pilihan supaya sama-sama terpuaskan lah. Betul, biar adil ya sahabat rumah impian, gak ada yang dominan. Jadi dua-duanya sama-sama terakomodir. Tuh, buat sahabat rumah impian yang ingin menggabungkan dua tema dalam satu ruang, boleh dicoba nih idenya Ana. Meski berbeda tema, yaitu bunga-bunga dan minimalis, namun tetap harus ada benang merahnya. Oh ya, saat santai di sini kita juga bisa menikmati pemandangan terbuka anak Sungai Citarum plus sirkulasi udara yang lancar. Jadi untuk mewadahi kebutuhan keduanya, ini dua-duanya ini sama-sama keren banget. Jadi adil, ada spot khusus untuk Mbak Ana, yakni sofanya bunga-bunga, dan khusus untuk sang suami ini memang warnanya hitam. Dan yang lebih spesial lagi di living roomnya, ini sambil mungkin kita nonton TV cantik, sambil juga kalau kita ngeliat ke kanan itu langsung dapat spot dari pemandangan anak Sungai Citarum. Bener-bener keren banget. Awalnya Ana menginginkan banyak kamar di rumahnya, namun mengingat bentuk lahan yang memanjang dan kontur tanah yang miring, maka ia memutuskan memiliki 3 kamar saja. Khusus untuk kamar utama, ia konsep lebih besar dari 2 kamar lain. Luasnya berapa meter perseginya? Luas banget nih, sedikit kos-kosan. Ini 11 kali 5,5, hampir 60 meter ya? persegi. Cukup besar ya. Iya. Tapi terbagi menjadi 3 ruangan. Oke. Bedroomnya sendiri, Bedroom. lalu ada walk-in closet, lalu kamar mandi. Ada kamar mandi. Nah, apa nih Mbak yang menarik dari kamar utama ini? Saya begitu bangun bisa langsung buka pintu melihat danau. Anak Sungai Citarum ya? Betul, betul. Iya. Jadi kita punya view yang oke lah menurut saya itu. Ini ada deretan Lego hobi atau gimana nih? Itu hobi saya Mbak Dewi. Jadi ya suka kumpul-kumpulin Lego lalu dipajang Oke, gitu. nah mungkin hobi lain dari suami mungkin? Suka musik. Oh, musik. Jadi di atas kita ada hobby room. Di situ ada audio, ada piringan hitam. Biasanya suami saya suka dengerin lagu di atas. Sekedar saran nih, jika sahabat rumah impian memiliki ruang lebih, tak ada salahnya membuat ruang khusus untuk menyimpan koleksi kesukaan Anda. Kalau punya kamar kayak Mbak Ana, kayaknya aku kalau setiap kali weekend bakal bangun siang jam 12. Habisnya keren banget ya, mulai dari lantainya yang semuanya ditutup sama parket, kemudian juga ada beberapa spot yang aku inget banget nih, itu kayak spot buat santai ya. Jadi ada kursi malasnya, terus juga ada sisi yang mengingatkan kita pada hobi kita. Jadi Mbak Ana tuh kan suka main Lego. Ini dia nih yang spesial banget. Mewujudkan rumah sesuai dengan keinginan sang klien tentu menjadi tujuan utama seorang arsitek. Tak hanya keren, tapi juga harus nyaman dihuni. Namun membangun rumah di atas lahan dengan kontur miring merupakan tantangan tersendiri bagi Randy. Selain itu, kebutuhan ruang serta ketersediaan lahan yang memanjang juga menjadi pertimbangan Randy dalam menata ruang. Setelah beberapa kali diskusi, ada sedikit revisi dari pemilik rumah, terutama dari kebutuhan ruang kamar yang mereka inginkan. Agak dikurangi, dibuat seperlunya saja, tetapi mempertimbangkan cahaya dan udara semaksimal mungkin. Di beberapa area, saya beri semacam skylight untuk memaksimalkan cahaya dan udara untuk beberapa titik ruangan. Karena kebetulan dimensi tanah yang mereka miliki itu cenderung agak sempit namun memanjang. Memang pemilik rumah memiliki tanah yang cenderung
tanahnya menurun ke arah belakang. Dari kebutuhan ruang yang mereka miliki, saya coba agak menerapkan leveling lantai dengan kontur yang ada. Terutama di taman belakang yang saya posisikan di titik terendah dari tanah. Memang ada plus minus dari pemanfaatan kontur lahan. Area yang mengikuti kontur lahan, mungkin ruangan menjadi terbagi-bagi karena levelnya berbeda-beda. Tapi secara struktur lebih ekonomis. Tetapi untuk ruangan yang dalam satu level yang sama, ruangannya akan terasa lebih lapang, namun strukturnya mungkin akan sedikit lebih mahal. Diusahakan ruangan-ruangan atau denah levelnya mengikuti kontur tanah dengan pertimbangan keekonomisan struktur. Namun seandainya tidak bisa, dicoba penataan ruang yang tertentu yang secara struktur bisa tetap ekonomis. Dari hasil akhir desain yang saya buat ini, saya harapkan pemilik rumah merasa senang tinggal di rumah ini, merasa tenang dan nyaman. Setelah rumah ini jadi sih cukup puas. 80%, 90% semua keinginan saya sih tercapai. Punya bedroom yang besar, ada walk-in closet, toilet utamanya clean, putih, itu sesuai dengan keinginan saya. Yang lainnya ruang keluarga yang terang, yang udaranya bisa ngalir, sirkulasi udaranya bagus, yaitu tercapai sih semua apa yang saya inginkan. Mungkin kedepannya ada tambahan-tambahan sedikit seperti saya mungkin di belakang ingin bikin gazebo, lalu karena aktivitas kita suka di teras belakang, suka ngopi di belakang, mungkin saya mau sediakan satu sofa lagi di belakang untuk keluarga berkumpul. Lalu di carport depan saya pengen kasih kisi-kisi kayu di bagian atasnya supaya lebih, kan rumahnya putih semua, biar ada aksen coklat-coklatnya juga gitu. Wah, sahabat rumah impian, hari ini aku benar-benar happy banget karena aku kayaknya dapat banyak banget ya ide dan juga pencerahan mengenai konsep American Style. Tapi ini juga spesial banget nih buat sahabat rumah impian yang sekarang ini kayaknya lagi pengen ngebangun hunian dengan gaya American Style. Kita tadi banyak ya yang bisa ditiru ya dari rumah ini ya. Nah, tapi spesial banget juga nih buat sahabat rumah impian yang mungkin sekarang lagi punya lahan yang lahannya ini cukup miring. Nah, kayaknya saran dari Mas Randy ini banyak yang harus diperhatikan. Ya udah deh, kalau gitu saya Dewi Kumala pamit. Sampai jumpa.